Sekarang kita akan menceritakan rangkuman episode 5 dan 6, yang sudah ditunggu kalian semua. Sebelum dimulai, yuk teman-teman bantu subscribe dan share ya. Oke, tanpa panjang lebar kita mulai. HSJSKS. Di rumah Jin, Wei Chen menjelaskan kenapa dia menghilang selama sebulan. Saat membantunya membungkus patung dengan tisu, iblis banteng datang mengambil tongkatnya. Lalu dia kembali pulang bersama ayahnya. Dia pulang selama beberapa jam walau perbedaan waktu dengan bumi jauh berbeda. Tetapi dia sekarang punya rencana baru untuk mendapatkan gulungan keempat. Lalu Ibu Jin datang menyapanya. Wei Chen memuji rumahnya sangat bagus dan juga liontinnya. Kemudian Ibu Jin mengajak untuk melihat pasangan liontinnya. Dia mengatakan ini merupakan peninggalan dari keluarganya. Lalu Jin mengajak Wei Chen ke kamarnya. Saat berada di kamarnya, Jin bertanya masih mencari gulungan keempat. Wei Chen berkata tetap mencari gulungan tersebut dan juga akan ada yang akan membantunya. Dia bernama Qigong. Saat ini Wei Chen dan Jin sudah sampai lokasi di mana bisa menemukan Qigong. Saat memasukin ruangan restoran dia bertemu seseorang yang sedang mabuk berat. Pada saat bertanya mereka malah diusir pergi. Kemudian Jin mengatakan akan ada tugas kelompok jadi harus pergi. Tetapi jika ada apa-apa bisa mengirimkan pesan kepadanya. Lalu Jin pergi. Saat ini Wei Chen menelusuri restoran untuk mencari Qigong. Kemudian melihat ruangan yang agak tertutup. Lalu dia mencoba masuk dan menuruni tangga. Saat sampai di bawah ruangan dan melihat-lihat, pria mabuk tadi sudah ada di belakangnya. Pria mabuk itu bertanya apa yang dilakukannya di sini. Sembari mendekati Wei Chen. Lalu terjadilah perkelahian. Dan saat itu juga Wei Chen menyadari pria tersebut adalah Qigong. Qigong bertanya siapa dirinya. Lalu Wei Chen mengenalkan dirinya dan sedang mencari barang yang sama yaitu gulungan keempat. Qigong menyuruhnya menyerah saja karena dia sudah mencari kemana-mana sampai berakhir di kota ini. Qigong menunjukkan sebuah lukisan. Kemudian menjelaskan kalau lukisan pertama saat Wukong memimpin ziarah untuk mendapatkan 3 sutra suci. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada sutra keempat. Dan ada yang mengatakan bahwa Buddha menghancurkan sutra keempat menjadi berkeping-keping di alam bumi yang terlukis di lukisan kedua. Pada lukisan ketiga ada 2 keluarga yang awalnya hidup damai semakin terobsesi dengan mengumpulkan fragmennya dan berharap bisa menguasai wilayah, sehingga membawa kebencian dan keegoisan lalu menjadi perang. Lalu Buddha mengumumkan bahwa, jika kedua kelompok yang bermusuhan bisa bersatu, baru kekuatan dari sutra terungkap. Itu terlukis pada lukisan keempat. Jadi gulungan keempat bisa ada di mana saja bahkan bisa berbentuk batu atau awan. Lalu Wei Chen menyebut liontin. Lalu saat Wei Chen ingin pergi, Qigong bertanya siapa ayahnya. Dijawabnya Sun Gukong, Raja Kera. Di tempat lain Jin sedang ke rumah Amelia untuk mengerjakan kelompok biologi. Saat itu dia mendapat telepon dari Wei Chen untuk menginformasikan kalau dia sudah tahu di mana gulungan keempat. Tetapi Jin langsung mengatakan untuk kirim pesan saja tidak perlu menelpon dia. Kemudian langsung dimatikan teleponnya. Wei Chen sekarang berada di rumah Jin untuk melihat kembali liontin giok tersebut. Saat menunjukkannya lagi ayah Jin pulang. Kemudian dia menyatukan kedua liontin gioknya dan memakaikannya ke ibu Jin. Wei Chen sedang ikut berkumpul dengan teman-teman dari ibunya Jin. Teman-temannya memuji Wei Chen sangat baik dan tampan. Tiba-tiba ada tamu yang datang dan ternyata itu adalah Qigong. Qigong mengundang keluarga Jin dan teman-temannya untuk datang ke restoran untuk bersenang-senang dan berkaraoke. Lalu Jin datang. Kemudian Wei Chen mengajak Jin untuk menjelaskan bahwa gulungan keempat itu berupa liontin giok yang ada di ibu Jin. Jin tidak percaya bahwa gulungan keempat itu adalah perhiasan ibunya karena tidak masuk akal. Saat sedang menjelaskan Qigong sudah mengambil liontin giok milik ibunya Jin. Wei Chen langsung mengejar Qigong. Lalu bertanya apakah ini rencananya. Qigong menjawab kalau ini memang rencananya. Wei Chen membutuhkan liontin itu karena Kaisar Giok dan ayahnya membutuhkan itu. Tetapi Qigong berkata dahulu kala ayah Wei Chen telah merebut pekerjaannya. Seharusnya dia yang menjadi petapa agung. Lalu Qigong berpura-pura memanggil Jin membuat Wei Chen menoleh. Akhirnya terjadi kejar-kejaran dan saat Wei Chen berhasil menahan Qigong, maka pertarungan terjadi. Saat dikira berhasil mengambil gioknya, Qigong langsung melarikan diri. Wei Chen lalu kembali ke dalam restoran dan bertemu Jin. Dia langsung menunjukkan gioknya, tetapi dikira Jin, Wei Chen mengambilnya. Wei Chen berkata dia mengambilnya dari Qigong. Jin lalu meminta mengembalikan giok kepadanya, yang langsung ditolak oleh Wei Chen.
Jin mengatakan kalau Wei Chen telah membohonginya dengan ke rumahnya dan mengambil liontinnya, tetapi Wei Chen berkata kalau Jinlah yang berbohong. Dia tidak pernah mau menjadi pemandunya ataupun menjadi temannya. Jin tetap ingin meminta liontinnya saat akan mengambilnya dengan tidak sengaja sikut Wei Chen mengenai wajah Jin. Di tempat lain saat Cikong membuka barang yang telah diambil ternyata itu bukan liontin melainkan senter. Saat ini Wei Chen hanya menatapi liontin giok tersebut. Lalu Kuan bertanya apa yang akan dilakukan dengan liontin ini. Wei Chen bingung. Jika benar ini adalah gulungan keempat, maka menurut legenda membutuhkan tongkat ayahnya sebagai kunci. Tetapi tongkatnya sudah direbut oleh iblis sakti. Kuan Im bertanya apa hanya itu yang saat ini dipikirkannya. Wei Chen berkata demi mendapatkan liontin ini, dia harus kehilangan seorang teman dan dia merasa melukai hati Jin. Kemudian Kuan Im berkata akan membantu dia kali ini. Dia akan bertanya kepada Nyonya Batu. Itu ada julukannya karena dia ahli dalam hal batu-batuan. Pada saat di kelas Amelia menghampiri Jin dan bertanya apakah baik-baik saja. Karena dia terlihat menjadi pendiam, kemudian Jin bercerita kalau dia sedang ada masalah dengan Wei Chen. Amelia bertanya kepada Jin ingin menyelesaikan kerja kelompok hari ini. Jin berkata tidak bisa karena hari ini adalah ulang tahunnya. Amelia akan membuat acara untuk ulang tahun Jin di tempat bowling, dan akan mengundang orang-orang. Di tempat lain ada seorang wanita sangat tertarik dengan anting yang sangat langka. Karena penjual berkata ini berasal dari gua tengkorak putih pada dinasti Qing. Jadi hanya jadi pajangan saja. Kemudian wanita itu mengatakan $20.000 untuk antingnya yang langsung ditolak oleh penjual. Sang wanita langsung menaikkan harganya menjadi $50.000. Penjual bingung akan mempertanggungjawabkan kepada leluhurnya jika menjualnya, lalu dinaikkan menjadi $100.000. Lalu disetujui oleh penjual. Kuan Im mendatangi penjual batu untuk meminta bantuannya. Dia ingin tahu apakah liontin ini adalah gulungan keempat. Sebelum dibantu, wanita itu akan membahas bayarannya. Kuan Im berkata ini sangat penting, untuk menghentikan pemberontakan di surga. Tetapi wanita itu tidak peduli dengan masalah di surga. Kemudian wanita itu melihat gelang yang dipakai Kuan Im, dia sangat menyukainya. Wanita batu itu menginginkannya, sempat ditolak oleh Kuan Im karena ini adalah pemberian naca. Tapi akhirnya diberikan juga sebagai hadiah. Kemudian gelangnya diberikan anjingnya makan. Jika benar batu itu dari surga, maka perutnya akan bersinar dan akan dimuntahkan kembali. Anjingnya hanya memakan batuan dari bumi. Saat itu Kuan Im memberikan liontin giok untuk diberikan ke anjing pixie makan, untuk membuktikan giok ini gulungan keempat atau hanya batuan biasa. Sekarang ini Jin sedang menikmati pesta ulang tahunnya yang dibuat oleh Amelia. Jin menyapa semua temannya. Kemudian Wei Chen datang untuk memberikan kado dan ucapan selamat kepada Jin. Jin bertanya kepada Amelia kenapa Wei Chen bisa datang kemari. Amelia yang mengundangnya agar masalah mereka berdua bisa diselesaikan. Waktu Wei Chen bermain bowling, Jin menghampirinya dan ingin berbicara dengannya. Jin bertanya kenapa kemari. Wei Chen berkata ingin mengucapkan selamat ulang tahun dan meminta maaf kepadanya. Saat itu juga Cikong datang. Wei Chen menarik Jin pergi ke tempat lain. Sekarang ini Wei Chen dan Jin sedang berhadapan dengan Iblis Banteng. Dia meminta Wei Chen bekerja sama dengannya. Iblis Banteng berkata kalau Wei Chen memiliki gulungan keempat, sedangkan dia memiliki tongkat sakti. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin, sedangkan Jin tidak mengerti bahasa Mandarin sehingga Jin merasa diabaikan. Iblis Banteng meminta gulungan tersebut, kemudian Wukong datang untuk membantu anaknya. Wukong berkata menyerahlah, dia akan membantunya. Iblis Banteng menolak terlebih dia sekarang memiliki tongkat sakti. Saat Wukong ingin mengambil kembali tongkatnya tidak ada reaksi. Saat mereka berbicara Jin langsung ingin pergi. Iblis Banteng langsung menyerang dengan tongkatnya. Tetapi Wei Chen langsung mendorong Jin hingga mengenainya. Melihat anaknya diserang, membuat Wukong marah dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit. Saat bertarung dengan Iblis Banteng, Wukong menyuruh anaknya pergi. Tetapi langsung dikejar oleh Cikong. Waktu Cikong sedang mengejar mereka, Wuqing anak buah Wukong langsung menangkapnya. Sekarang ini Wukong sedang bertarung dengan Iblis Banteng. Tiba-tiba Wuqing datang membantu Wukong. Sedangkan teman-teman Jin membawakan kue dan menyanyikan lagu ulang tahun. Dengan terburu-buru langsung meniup lilin dan disuruh membubarkan diri. Lalu Wei Chen kembali ke dalam untuk membantu ayahnya.
Saat Wei Chen sampai, ayahnya sudah terluka, dan dia merasa bersalah kepada Wukong. Kemudian iblis banteng menahan Wukong dan dibawa pergi. Wei Chen harus membawa gulungan keempat jika ingin ayahnya kembali. Jin langsung mencari Wei Chen, dan melihat Wei Chen tampak sedih. Jin bertanya apa yang telah terjadi, lalu Wei Chen berkata kalau ayahnya telah dibawa pergi oleh iblis banteng. Bagaimana kelanjutan nasib Wukong dan apakah gulungan keempat itu adalah Liontin Giok? Segera akan kita bahas di episode ke-7 dan 8.